Oke pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama Mang Adun. Jadi di informasi kita kali ini Mang Adun pengen berbagi satu ya, ada pengalamannya juga ya. Yang kedua terus juga ada sedikit asumsi yang ingin Mang Adun sampaikan kepada pioners terkait masalah yang beberapa waktu lalu ya kita sempat juga buka yang namanya menjadi moderator, bahwasanya itu juga menjadi salah satu ya untuk mendapatkan token Fireside Forum ya perlu diingat nih. Perlu diingat di situ juga tertulisnya 100 token 1000 token. Nah ini token Fireside Forum ya, bukan token Pi. Banyak pioners yang masih menyebutnya dengan token Pi ya. Ya Mang Adun pribadi sih ya, disclaimer aja, yang Mang Adun tahu Pi itu koin digital yang difungsikan sebagai mata uang digital, alat transaksi pembayaran, itu koin digital ya. Tapi kalau misalkan token ya kita tahu ya ini ya yang ada di Fireside Forum, tapi banyak sih ya di aplikasi-aplikasi yang lain juga seperti itu. Jadi beda ya intinya token Fireside Forum sama koin Pi Network. Oke, jadi di sini sebenarnya kita bisa buka juga, dan misalkan ingin mendapatkan lebih banyak token ya di Fireside Forum, kita bisa menjadi moderator di sini ya. Kita bisa ada tutorialnya juga, mungkin bahasa Inggris ya bisa kita terjemahkan seperti itu. Terus langsung ke moderator dashboard ada di sana. Nah ini Mang Adun ketemukan kemarin juga, nggak tahu kenapa Mr. Spock itu juga tanda kutip ya sampai membahas masalah ini, dan Mang Adun baru tahu gitu loh bahwasanya ternyata setelah berhasil menjadi moderator, karena kan Mang Adun belum menjadi moderator ya di Fireside Forum, ada satu alasan yang ya pioner juga mungkin cukup kaget, oh ini toh ternyata sebabnya kan gitu. Kita bisa baca sama-sama dulu ya untuk memperjelas. Siapapun dapat menjadi moderator Pi Network dengan mengunjungi Fireside dan menyelesaikan kuis berisi 5 pertanyaan. Dengan demikian tidak perlu memposting tentang pernyataan yang dibuat oleh moderator, karena mereka bukan bagian dari tim inti Pi Network. Oke. Ini disclaimer ya, Mang Adun nggak tahu kalau misalkan di room chat moderator seperti itu bahasa Indonesia kah atau Inggris kah atau di berbagai bahasa juga ya, yang di aplikasi penambangan Pi Network, apakah sama atau berbeda nih ya syarat dan ketentuannya untuk menjadi moderator. Mang Adun tidak tahu kalau yang di room chat, tapi kalau di Fireside Forum kita bisa ada tutorialnya juga bahkan ya. Nah di sini ya, ini kemarin udah sempet Mang Adun spill ya, sudah sempat Mang Adun lihat dan cukup kaget juga Mang Adun ya. Kita sama-sama aja lah untuk menerjemahkannya, baca lagi, dan mungkin juga banyak pioner yang belum tahu ya, kita terjemahkan. Oke, terjemahkan. Nah, selamat katanya, Anda telah menjadi moderator ya. Terus Anda harus melaporkan 10 postingan dengan benar untuk menjadi moderator L1. Ini akan memberi Anda akses ke hal-hal berikut. Titik 2 ya. Dapatkan token melalui moderasi. Terus yang di bawahnya, moderator L1 dapat menandai sebuah postingan untuk kemungkinan penghapusan. Jika postingan berhasil ditandai, Anda akan memperoleh token sebagai hadiah. Oke, di sini bawahnya ketuk mengerti, katanya seperti itu. Nah, ada poin yang menurut Mang Adun sendiri ya, ini kok ngingetin Mang Adun ya sama kasus-kasus beberapa waktu lalu yang banyaknya postingan dari pioners baik di Indonesia maupun di mancanegara itu banyak dihapusin sama moderator yang bahkan pelanggarannya itu tidak diketahui. Dan Mang Adun juga waktu itu dulu tuh sempet
ya, bahkan sempat dapat pay waktu itu gitu setelah memposting yang challenge P2Day kalau tidak salah ya. Tuh dapet tuh, gak taunya dihapus juga. Nah, ini yang ingin Mang Adun sampaikan sebagai asumsi ya, disclaimer. Silahkan pioners kalau misalkan juga mau berasumsi, tidak apa-apa. Kalau dulu tuh ada istilah ngobrol asumsi ya di channel Mang Adun. Jadi gini ya, itu setelah Mang Adun pikir-pikir loh ya. Oh, berarti kita tahu di sini nih jadi sebuah persyaratan ya ketika Anda harus melaporkan 10 postingan ya di sini ya dengan benar katanya. Nah, terus di sini di yang bawahnya ini ya, nah, untuk memungkinkan penghapusan. Jadi moderator L1 dapat menandai sebuah postingan untuk memungkinkan penghapusan. Jika postingan berhasil ditandai, Anda akan memperoleh token sebagai hadiah. Jadi kalau misalkan ada yang mau dihapus nih atau ada postingan yang dihapus, nah itu sama moderator ya dihapus ya, tanda kutip ya. Mang Adun nggak tahu kenapa orang-orang yang waktu kemarin-kemarin Jatin Gupta, DKB, banyak lah pioners yang ngebahas ya soal penghapusan postingan di Perset Forum. Di sini kok istilahnya ditandai ya gitu. Nah, tapi di sini cuman disebut gitu loh, dapat menandai sebuah postingan untuk kemungkinan penghapusan. Penghapusan tersebut itu apakah setelah moderator menandainya terus dihapus oleh sistem seperti itu ya. Jadi kayaknya mungkin ya setelah ditandai terus misalkan nih apa yang menyebabkan postingan ini, akan ada tuh biasanya pilihan ya kalau misalkan kita memvalidasi QC kan, misalkan foto ini tidak jelas, apa yang menyebabkan fotonya tidak jelas kan gitu, apakah foto ini sama dengan yang kanan dan kiri, misalkan tidak sama nih ya, kita ketik tidak atau ketuk tidak ya. Nah di bawahnya tuh ada foto tidak jelas atau bukan foto asli kan gitu kan. Nah ketika moderator ini menandai ya, masa sih nggak ada pilihan, cuman ditandai aja postingan itu, dengan otomatis memungkinkan penghapusan. Ya di sini tidak dikatakan oleh moderator, kemungkinan oleh sistem. Tapi di sini ada campur tangan moderator. Nah, Mang Adun juga dulu ya itu sempat berpikir, bahkan rame pioners luar negeri itu ngebahas, waduh kekacauan terjadi ya, bahkan semena-mena atau sewenang-wenang, seolah-olah itu hak mereka yang pertama itu ya. Jadi banyak yang memperdebatkan masalah penghapusan postingan di Perset Forum. Itu poin yang paling penting. Tapi kalau misalkan kayak postingan Mang Adun nih ya, contoh dan mungkin juga terjadi pada postingan pioners yang lain ya kan. Nah ini sebabnya. Jadi setelah Mang Adun perhatikan, kita bisa lihat juga ya di sini. Oke, masuk ke browser masih nggak? Nah di sini ya, kita masuk di Perset Forum deh. Kita masuk di postingan, mana postingan beranda tuh di situ itu ya, apa ada di sini nih. Masuk ke sini mana sih? Nah poinnya ini. Kita bisa lihat contoh ya di sini ya, GPM Global P-Market. Bisa pioners lihat fokus ke nyala api, itu artinya di-push terus atau ditambahkan terus ya tokennya itu gitu di postingan tersebut. Dan banyak banget di sini, ada yang sampai berapa itu 2300 apa ya, betul 2321 ya, bahkan yang paling tertinggi sementara di sini 5000-an lah ya tuh. Nah maksud Mang Adun gitu, kenapa misalkan nih ya, ini asumsi yang Mang Adun katakan tadi, kenapa postingan pioners ya entah itu yang mana saja bisa dijadikan sebuah pelaporan atau ditandai sama moderator untuk nantinya dihapus. Mungkin gitu loh, ini asumsi Mang Adun, mungkin karena gitu loh pengapiannya itu tidak ada gitu loh. Mang Adun waktu itu cuman baru dapat satu api saja gitulah. Ini kan mungkin ya moderator namanya menandai terus untuk kemungkinan dihapus, dan akhirnya punya Mang Adun itu dihapus.
gitu kan, yaitu karena dianggap ini postingan nggak penting, nggak ada yang seneng. Nah, mungkin seperti itu gitu loh. Nah, jadi ya disclaimer, Mang Adun tidak membela moderator, juga tidak tidak ada hubungan apa-apa lah, cuman pengen ngobrol soal ini aja gitu loh. Jadi ya kemungkinan yang terjadi itu ya karena gitu loh, nggak ada pengapiannya. Karena di sini saja bisa kita lihat ya, dari yang paling atas itu 5054 ya tuh, terus sampai ke bawah semakin mengecil gitu loh. Nah, mungkin semakin kesini itu dianggap gitu loh, dianggap bahwasanya ini postingan sampah, lebih baik gitu kan, nggak ada yang minat kan, misalnya seperti itu. Karena dengan pioner mana-mana menambahkan token Fireside Forum di situ, otomatis kan ada ketertarikan gitu loh ya tuh. Jadi ya itu jadi salah satu ya yang menyebabkan postingannya tetap bertahan gitu loh. Nah, yang menyebabkan postingan kehapus kemungkinan besar itu karena tidak ada api yang menyala, atau tidak ada lagi yang menambahkan token Fireside Forum di postingan Pioners lah, misalkan seperti itu ya. Ya, terus yang kedua nih, menurut Mang Adun sih agak konyol juga ya, bukan agak konyol, nggak tahu kenapa, agak gimana gitu dengan persyaratan yang tadi kita baca di sini gitu loh. Kenapa kok syarat salah satunya itu harus menandai sebuah postingan gitu loh? Kenapa nggak yang lain-lain aja sih gitu kan? Di sini dikatakan ya, bahkan Anda harus melaporkan 10 postingan dengan benar, tapi ya untuk menjadi moderator L1 ini akan memberi Anda ke hal-hal berikut. Nah, di sini dapatkan token melalui moderasi. Jadi di sini nih ya, jika postingan berhasil ditandai, Anda akan memperoleh token sebagai hadiah. Nah, itu mungkin ya, kalau misalkan ini tidak ada penghapusan segala macam bentuk, misalkan ya kayak kita misalkan posting di selain Fireside Forum lah, di Instagram ataupun di banyak lah ya, Twitter atau Facebook seperti itu kan bisa abadi gitu loh, itu bisa jadi jejak digital. Oke ya. Nah, tapi masa sih cuman gara-gara nggak ada api ya postingan sampai pioner merasa tersinggung beberapa waktu lalu, nggak tahu, mau lupa siapa, apa Daword, apa banyak lah ya, ngobrol sama Jatin Gupta, bahkan itu sebuah edukasi loh, kok sampai-sampainya gitu dihapus. Tuh yang banyak diperdebatkan ya, karena apa? Karena ternyata di sini ada loh keharusan yang dilakukan kalau mau menjadi moderator. Bisa dipahami ya pioners ya sampai di sini. Jadi jangan kaget lagi ya, pesan Mang Adun, kalau misalkan nanti pioners posting terus waduh dihapus lagi nih Mang gitu. Nah, itu menurut asumsi Mang Adun karena sedikit lah ya, kalaupun misalkan ada, tapi sedikit yang minat ke postingan pioners seperti itu, sehingga tidak ada yang menambahkan api itu ya. Karena kalau misalkan di-push terus, apinya tuh menyala terus sampai 5.000-an lebih kan tadi kita bisa lihat, dan itu bisa sampai terus di paling atas gitu loh tuh. Oke ya, untuk sampai di sini dulu ya untuk pembahasan soal ini. Maksudnya cuma mengingatkan saja, lain kali atau suatu waktu jangan kaget lagi kalau misalkan ada postingan pioners di Fireside Forum Network itu ada yang dihapus ya, karena ini dia menjadi salah satu ya gitu yang diharuskan oleh sistem lah, mengatakan sistem Pickor Team. Oke, baik ya, kita seperti biasa akan melanjutkan untuk baca komentar. Ada beberapa komentar yang sudah masuk, mungkin yang bertanya atau menambahkan informasi ya. Di sini ada siapa saja? Ada Pak Toto Kiono ya. Di sini izin nanya Mang, akun
istri saya masih KYC tentatif sampai saat ini dan belum migrasi satu koin pun. Apakah nanti kalau keburu open mainnet koinnya akan hangus mang kalau belum lulus KYC-nya? Ditunggu info namang nuhun sami-sami. Oke, jadi seperti ini ya. Juga menurut Mang Adun itu yang hangus itu yang penghitung waktu mundurnya berjalan. Nah, punya istri Pak Totokjono nih, penghitung waktu mundurnya ada tidak? Kalaupun ada, itu berjalan atau dijeda oleh sistem. Nah, kabarnya kalau misalkan dijeda oleh sistem itu terbilang aman. Apalagi kalau misalkan tidak ada penghitung waktu mundurnya, itu aman ya. Nah, kalau misalkan belum migrasi ya kemungkinan nomor 9-nya itu belum hijau ya. Jadi itu terbilang aman. Yang berbahaya itu kalau penghitung waktu mundurnya terus berjalan sampai akhir, sampai habis ya. Jadi seperti itu jawabannya untuk Pak Totokyono ya. Mang Adun pertanyakan kembali gitu. Ada penghitung waktu mundurnya tidak? Nah, terus di sini ada Pak Yayan LBA ya. Ini berapa nih? Sampai 3 nih komentar nih. Sedang nambangnya udah lama Bang. Kalau masih di bawah umur mungkin maksudnya gitu ya. Kalau belum di KYC mungkin ya, maksudnya bukan di coaching ini. Bang, kalau di bawah umur Bang gimana pas gimana itu pertanyaannya. Intinya ya, ini kayaknya KYC di bawah umur. Disclaimer, beberapa waktu lalu udah sempat kita bahas-bahas ya soal ini ya. Untuk di bawah umur itu silahkan dicek-cek saja di channel Mang Adun ya. Itu KYC anak di bawah umur gitu, itu belum ada informasi lebih lanjut sampai sekarang. Jadi ya sampai ada yang mengatakan ya terpaksa harus direlakan seperti itu ya. Karena apa ya, lihat di dashboard daftar mainnetnya gitu kan, daftar periksa mainnetnya apakah sudah hijau semua atau belum, dan kemungkinan besar gitu kan ini belum. Karena apa? Karena sempat kita bahas juga bahwasanya di beberapa negara bagian itu ada yang tidak menerapkan untuk KYC anak. Jadi seperti itu salah satu jawabannya ya. Karena apa? Karena untuk saat ini belum ada informasi lebih lanjut soal ini. Walaupun dulu sempat beredar kabar bahwasanya Pikor Tim sedang merancang untuk KYC anak ya. Tapi ya kita lanjutkan dulu aja, kita ikuti dulu aja ya, sabar. Kalau misalkan koinnya mau sebanyak apa ya mau gimana lagi, namanya juga anak di bawah umur kan, kita tidak tahu menau tuh ya. Pikor Tim itu tidak bilang ini khusus untuk dewasa kan, nggak gitu. Jadi kalau menurut Malin, kalau misalkan yang belum KYC lebih baik diserahkan kepada orang lain saja tuh ya, apakah adik ataupun saudara lah atau teman ya. Nggak mungkin kalau teman ya, kalau bisa yang satu rumah lah. Maksudnya seperti ini, kalau misalkan HP-nya dipegang anaknya, kalau misalkan sama suaminya aja nih yang nambang, istrinya enggak, kasihkan ke istrinya kalau belum melakukan proses KYC ya. Tapi kalau sudah melakukan proses KYC, mudah-mudahan itu dikirimi ulang ya sama Pikor Tim untuk KYC ulang seperti itu ya. Untuk jawabannya untuk Pak Yayan LBA semoga bisa dipahami. Terus di sini ada Pak Solikin Putra Pengembara, mantap Mang. Oke, itu soal legalitas ya. Nah di sini nih, ini agak seru-seru gimana gitu. Terus kata Mbak Ayu Mandira, gaskeun Mang Adun, masih banyak pendengar setia kok. Iya, amin ya. Mang Adun juga sebenarnya biasa ya, mut-mutan aja sih kalau lagi asik ya. Udah, kalau lagi nggak mood juga nggak bisa dipaksakan ya. Mbak Ayu, terima kasih. Terus ada Mas Pur juga, tanyain tuh Mang, Jatisarinya mana? Soalnya aku juga Jatisari, kok pusing banget sih, orang exchange banyak kok. Jadi gini pembahasan soal ini ya buat Mas Pur juga ya. Mang Adun cuma nyebutin Jatisarinya aja ya, lupa siapa waktu itu ya. Itu fungsinya pioner, misalkan dari Batam hadir tapi bisa ketemu gitu ya, ngobrol aja di kolom komentar, tidak apa-apa ya. Oke, jadi di sini kalau soal yang exchange juga Mang Adun sempat lihat kabar katanya exchange juga banyak ya, apalagi yang terhubung dengan Stellar, kabarnya seperti itu. Kita lihat saja nanti ya. Ini Cilacap hadir Pak Diki Herdiana. Terus ada siapa lagi? Terus di sini Mbak Siti Sumiati. Ya, kripto buatan Indo tuh suka scam, gak ada yang langgang.
kripto buatan Indo. Yang nggak tahu ya kok Mang Adun kalau misalkan yang buatan Indo, karena untuk Pi Network itu bukan, jelas itu dari Amerika ya kantornya juga gitu, jadi bukan nih dari yang buatan Indo ya. Pi Network itu untuk Mbak Siti Sumiati. Nggak tahu kalau yang dimaksud itu koin apa ya gitu, kripto apa ya, yang lama-lama mungkin atau yang terdahulu. Pak Pandu semangat aja ya Mang. Iya ya, harus semangatin sih biar nggak semangat juga. Hidup harus terus berjalan kan, seperti itu ya Pak Pandu ya. Itu terus di sini Pak Jamaludin, apakah nilai GCP akan tampil di Open Network kuartal 1 2025 dijadwalkan Open Network? Apa tidak mundur lagi ya Bang? Nah, ini seperti yang Mang Adun sampaikan di video-video sebelumnya. Mang Adun coba tunggu ya seperti apa yang Pickcore Team sampaikan, yaitu pada P2Day. Karena apa? Di P2Day 2024 maksudnya ya, itu Pickcore Team menyatakan bahwasanya itu P2Day terakhir. Nah, berarti kan setelah ini 2025 nih, kita lihat aja tanggal 20 berapa? Juni lah ya, 28 Juni ya, betul itu P2Day ya. Tuh, jadi kita tunggu, kita lihat apakah ada pengumuman resmi atau seperti itu maksimalnya ya. Kita tunggu, ini masih Januari kok, masa tenggang aja belum selesai ya. Jadi sabar saja ya buat pioners. Oke, itu dari Pak Jamaludin. Ada Pak Supendian, biarin aja Mang yang bilang ilegal, nggak usah nambang ya. Ya itu hak masing-masing ya gitu ya. Kalau misalkan bilangnya ilegal ya, tapi di belakang nambang juga kan nggak tahu kita. Terus Pak Rizky hadir Mang Adun. Siap Pak Rizky. Pak Samsuri halo, kemana aja yang dari Tangerang Banten hadir juga ya. Terus di sini Pak Julius Dinjaya, tapi kan belum resmi, belum launching, jadi belum bisa didaftarkan di mana-mana. Ya pasti belum legal dong. Tapi kalau barter sah aja, karena barter belum ada aturan dimanapun. Nah, yang dikatakan ini informasi tambahan ya dari Pak Julius Dinjaya. Jadi yang dimaksud gitu loh, yang dimaksud ilegal itu, yang dimaksud ilegal ya, itu kan Mang Adun juga menyampaikan dalam video bahwasanya itu skala pemerintahan ke atas gitu loh. Kalau cuman RT RW mah kayaknya sah-sah saja kan gitu. Kalau misalkan untuk kesananya kan Mang Adun juga nggak tahu. Dan kalau misalkan ada yang bilang ilegal gitu kan, itu kan juga ya mungkin belum cross check langsung, belum nanya langsung misalkan ke Pak Prabowo. Kan gitu ya, jadi kita perlu tahu gitu loh, kayak jangan-jangan tuh ada orang pemerintahan juga yang aktif nambang Pi Network. Nah, kepriwe ntar ngobrol-ngobrol sama yang lain tuh di atas, kan kita nggak tahu ya. Terus di sini ada Pak Rido, tetap nyimak selalu Mang Adun, gaspol pokoknya, siap. Terus di sini ada Pak Nugroho. Di sini wah, tambahan informasinya banyak banget nih dari Pak Nugroho, kita baca ya. Pemerintah sudah membuka investasi kripto besar-besaran, mendorong semua kripto untuk mendaftar ke OJK, dan pemerintah Indonesia sangat diuntungkan dengan hadirnya Bitcoin. Nah, ini mengingatkan Mang Adun waktu pembahasan Bapepti dulu ya, itu memang ada pajak-pajaknya dari cryptocurrency itu ya, betul Pak Nugroho. Jadi diuntungkan sebenarnya pemerintah itu. Terus di sini pemain kripto pasti ngerti koin atau bisa dibilang market ketika sudah masuk bursa, bisa dibilang exchange, salah Binance salah satunya mungkin ya, salah satunya Binance, terus marketplace, atau kalau di Indonesia itu Indodax. Kalau iya, Pi Network akan masuk bursa seiring waktu berjalan, yang tadinya ilegal akan menjadi legal. Contoh emang Bitcoin dulu gimana perjalanannya, Bitcoin masuk Indonesia ilegal bos, sekarang aja jadi legal karena udah dapat izin OJK. Nah, ini sebuah proses ya gitu loh. Jadi cukup kita ikuti saja, lihat, makanya kesananya kan belum tahu gitu. Ntar santai aja dulu kan gitu. Terus Pak Nugroho masih menambahkan di sini, guys jangan gentar ya, katanya jangan gentar. Yang bilang Pi itu ilegal orang-orang company-nya, yang bodoh yang tidak tahu Pi, atau yang gagal menambang, atau yang nambang tapi koinnya sudah habis dijual. Waduh,
Ya itu ya, biasalah Mang Adun juga hanya meluruskan ya Pak Nugroho. Oke, terima kasih Pak Nugroho ya untuk tambahan informasinya. Ada Pak Usman tapi meragukan dengan OJK Mang Adun tentang legalitas, tahu-tahu diblokir sama OJK. Gimana Mas? Ya itu ya perlu kita konfirmasi langsung ke OJK-nya ya gitu loh. Jadi seperti yang kita tahu saat ini proses kan seperti itu, kita tunggu dan dilihat saja nanti kan seperti itu. Yang kalau misalkan di platform Berkah Lestari Jambi kemarin kan sudah dapat izin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Kalau menurut Mang Adun itu udah sah gitu loh. Ya cuma seperti Mang Adun katakan, kalau untuk kesananya ya disclaimer, Mang Adun juga nggak tahu ya, kita harus cross check langsung kalau ada kebetulan ya yang bisa nyampe ke sana gitu. Atau kalau misalkan di sini yang stay channel Mang Adun ada orang pemerintahan orang atas, silahkan komen ya, diklarifikasi aja, diluruskan saja bagaimana itu penetwork di atas sana. Terus ini ada Eri Nurdi Permata ya, Pak Eri Nurdi Permata, pioner yang ngomong itu kurang update pengetahuan yang juga nggak tahu ya. Nah ini yang kemarin ya, oh ini dia Pak Klen Jatisari itu hadir Mang. Nah ini yang kemarin sudah dibahas ya. Oke, jadi seperti itu pioners ya, memang harus tetap semangat selalu ya, mau gimana lagi, karena gini Mang Adun perhatikannya, setiap ini kan pioners itu komunitas ya, jadi komunitas itu mau musik, mau apa gitu kan, mau seni segala macam, itu memang harus kumpulnya dengan komunitas lagi gitu, dengan orang-orang yang berada di dalamnya. Karena apa? Untuk menambah semangat. Kalau misalkan kita sendiri-sendiri aja, berdua-dua aja kadang kurang atmosfernya gitu loh. Tapi kalau misalkan gabung dengan yang lain, saling menyemangati, itu terus terbawa suasana kan gitu, itu saling menguatkan. Jadi tetap kuat bertahan ya, tetap semangat juga. Oke ya, kiranya cukup sampai di sini informasi yang tadi Mang Adun sampaikan soal penghapusan ya postingan di Fireside Forum Penetwork itu ternyata ada sebabnya. Dan untuk ini sesi Lestari balas komentar juga, baca komentar dari ya, ini udah semua. Terima kasih buat semuanya ya, terima kasih juga mau ucapkan yang udah mendoakan selalu, support selalu ya, itu sama-sama lah. Mang Adun sih di sini juga bukan siapa-siapa. Kita bisa sampai saat ini ya karena kita bersama. Oke, sehat selalu ya pioners ya. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi Penetwork berikutnya ya, lancar rezeki dan berkah dalam setiap urusannya. Pikor tim juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.